Selamat pagi. Pada tutorial kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Nah, tentunya anak-anak sudah ada gambaran ya bagaimana menyelesaikan limit karena anak-anak sebelumnya sudah belajar tentang sifat-sifat limit dan sudah mempraktekkan langsung di tugas kolaborasi bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan limit sesuai dengan sifatnya, yaitu dengan cara mensubstitusi. Baik, untuk sekarang kita menyelesaikan limit fungsi aljabar. Pertama, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Tentunya anak sudah ada gambaran ya, karena sebelumnya sudah belajar tentang sifat-sifat limit, kemudian menyelesaikan contoh soal dengan menggunakan sifat tersebut dan langsung mensubstitusi nilai X-nya. Nah, sekarang kita ke contoh pertama. Bagaimana kalau anak disuruh menghitung nilai limit X mendekati 1 dari 5X pangkat 3. Nah, ketika melihat soal seperti ini, tentunya sudah ada bayangan rumus atau sifat mana yang bisa kalian gunakan. Nah, ini bagaimana? Nah, 5-nya pindahkan ke depan. 5 dikali limit X mendekati 1 dari X pangkat 3. Nah, kemudian karena menggunakan metode substitusi, tinggal substitusi X-nya dengan 1. Diganti X-nya dengan 1. 1 pangkat 3. Berarti hasilnya 5 kali 1 pangkat 3 nilainya 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Bagaimana anak kalau disuruh menghitung limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi X min 2. Nah, tentunya ingat ya, kalau bentuknya seperti ini, maka kita gunakan sifat pembagian. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 4 per limit X mendekati 2 dari X min 2. Ini boleh dijabarkan lagi. Ini kan menggunakan sifat pengurangan, Bu, ya. Boleh. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi limit X mendekati 2 dari 4. Dibagi dengan limit X mendekati 2 dari X dikurangi dengan limit X mendekati 2 dari 2. Sekarang anak tinggal substitusi X-nya ganti dengan 2. Maka menjadi 2 pangkat 2 dikurangi karena ini konstantan tidak mengandung X maka tetap 4. Per yang bawah X-nya diganti 2 menjadi 2 dikurangi 2. 2 pangkat 2 4. 4 dikurangi 4 0. Ini hasilnya juga 0. Nah, coba anak bandingkan nih hasil yang di sini. Nah, ini kan hasilnya 5 ya. Nah, ini hasilnya 0 per 0. Nah, maka menurut bentuk limit itu ada 2. Ini namanya limit bentuk tentu. Nah, yang bawah ini adalah limit bentuk tak tentu. Nah, ini Ibu coret ya, karena ini salah. Ini bentuk tak tentu. Nanti di modulnya juga diganti. Nah, di sini limit bentuk tentu itu apa? Kalau hasil akhirnya A saja atau di sini 5. Atau bentuknya pecahan A per B. Atau bentuknya A per 0. Pecahan tapi menyebutnya 0 atau hasilnya tak terhingga, tak terdefinisi. Nah, itu tak terhingga ya, tak hingga. Maka termasuk limit bentuk tak tentu atau hasilnya 0. Ini adalah contoh limit bentuk tentu. Nah, ini disebut bentuk tentu. Nah, sedangkan kalau hasil akhirnya 0 per 0, bisa 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga min tak hingga, atau
tak hingga, pangkat tak hingga, untuk AB-nya anggota bilangan real, maka ini termasuk limit bentuk tentu. Bentuk tak tentu. Nah, ini limit bentuk tak tentu. Nah, jadi anak-anak harus ingat yang ini. Mana yang termasuk bentuk tentu dan mana yang termasuk bentuk tak tentu. Nah, jadi ada catatan di sini. Dengan menggunakan substitusi seperti yang Ibu lakukan tadi untuk contoh soal 1 dan 2, jika hasilnya bentuk tentu seperti ini, nah, maka bentuk itulah hasil limitnya. Jadi 5 inilah hasil limitnya. Tapi jika hasilnya merupakan tak tentu, bentuk tak tentu seperti yang contoh yang B, maka harus diselesaikan dengan menggunakan metode faktorisasi atau dengan metode mengalihkan akar sekawan. Jadi, kalau hasilnya bentuk tak tentu atau 0/0 di sini, maka limit ini belum selesai. Harus diselesaikan menggunakan metode yang lain, yaitu metode pemfaktoran atau mengalihkan akar sekawan. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu metode faktorisasi dan apa itu metode mengalihkan dengan akar. Oke, sekarang kita belajar menyelesaikan limit dengan cara pemfaktoran. Nah, sebelum kita berlatih menyelesaikan limit dengan pemfaktoran, penting untuk diingat ada beberapa bentuk faktor istimewa. Jadi kalau bentuknya A kuadrat min B kuadrat, maka bisa diubah menjadi A plus B kali A min B. Jika bentuknya A plus B kuadrat, maka menjadi A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat. Jika bentuknya A min B pangkat 2 atau kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB plus B kuadrat. Jika bentuknya A pangkat 3 min B pangkat 3, maka bisa diubah menjadi A min B kali A kuadrat ditambah AB plus B kuadrat. Kalau bentuknya A pangkat 3 plus B pangkat 3 menjadi A plus B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Supaya lebih paham, kita langsung aja menyelesaikan soal berikut. Coba anak hitung nilai limit X mendekati min 2 dari X pangkat 3 ditambah 8 per X plus 2. Nah, kita tahu limitnya ini bentuk tentu atau tak tentu harus disubstitusi dulu. Nah, sebenarnya yang bisa dikerjakan dengan cara pemfaktoran adalah limit bentuk tak tentu. Nah, kita buktikan dulu benar nggak limit ini bentuk tak tentu, substitusi saja. Ini menjadi min 2 pangkat 3 ditambah 8 per min 2 ditambah 2. Ini kan hasilnya bilangan negatif, jika pangkatnya ganjil hasilnya tetap negatif. 2 pangkat 3, 8. Jadi min 8 ditambah 8 per min 2 ditambah 2. Nah, min 8 tambah 8 kan 0, min 2 tambah 2 juga 0. Nah, karena bentuknya 0/0 atau tak tentu, maka harus diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Sekarang kita jawab limit X mendekati min 2 dari X pangkat 3 ditambah 8 dibagi dengan X plus 2. Tapi kita ubah ke bentuk pemfaktoran. Nah, bagaimana caranya memfaktorkan? Anak bagi aja langsung. X pangkat 3 ditambah 8 dibagi X plus 2. Karena nggak ada di bentuk ini, jadi kita bagi aja langsung. Lihat yang depan ya, X-nya ini. X kali berapa supaya menjadi X pangkat 3? Kali X pangkat 2. Setelah kita menentukan yang di atas ini kalikan semua ke sini. X pangkat 2 kali X menjadi X pangkat 3. X pangkat 2 kali 2 menjadi 2 X pangkat 2. Ini selalu dikurang. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 habis. Tinggal, sekarang pangkat tertinggi harus taruh di depan. Tinggal ini kan 8 dikurangi 2x kuadrat. Boleh ditulis x kuadrat 2x kuadrat 8 dikurangi min 2x kuadrat. Ini boleh ditulis
min 2x kuadrat ditambah 8. Karena pangkat tertinggi harus di depan, biar mudah mengerjakan. Sekarang lihat lagi, x kali berapa supaya menjadi min 2x kuadrat. Maka dikalikan min 2x. Nah, kalau sudah tahu yang atas, kembali lagi, kalikan lagi ke sini. Min 2x dikalikan x menjadi min 2x kuadrat. Min 2x kali 2 menjadi min 4x. Nah, kalau sudah selesai, dikurangi. Min 2 dikurangi min 2, habis. Nah, ini kan ada hasilnya 8 min jadi plus 4x. Nah, yang punya variabel taruh di depan. Maka boleh menjadi 4x ditambah 8 ya. Oke, setelah nulis ini, maka anak-anak bagi lagi. X kali berapa? Hasilnya 4x kali 4. Positif 4. 4 kali X menjadi 4x. 4 kali 2 hasilnya 8. Baru dikurangi, sisanya harus 0. Jadi ini akarnya ya. Berarti yang atas ini bisa diubah menjadi bentuk X ditambah 2 dikalikan dengan x kuadrat, jadi bentuk yang ini. Min 2x plus 4 per. Nah, yang bawah tadi x plus 2. Ini yang bawah kan tetap ya. Nah, ini Ibu ada sedikit kekurangan, yaitu belum menuliskan limitnya. Harus ditulis juga. Ini kan sama dengan masih limit ya, karena limitnya belum disubstitusi. Limit X mendekati min 2. Nah, ini yang sama kalau pada pemfaktoran boleh dicoret. Nah, berarti hasilnya adalah tinggal limit X mendekati min 2 dari X kuadrat min 2X ditambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, anak boleh mensubstitusi. Ganti X-nya dengan min 2. Maka menjadi min 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 2 ditambah 4. Nah, ini hasilnya min 2 pangkat 2 kan positif 4. Min ketemu min jadi plus juga. Ditambah 4 lagi. Maka hasilnya sama dengan 4 tambah 4, 8 tambah 4 hasilnya 12. Nah, cukup mudah ya. Jadi setelah anak-anak substitusi, kalau bentuknya tak tentu maka harus difaktorkan. Setelah difaktorkan sudah ketemu maka tinggal disubstitusi lagi. Nah, ini sudah hasil akhir ya. Jadi limitnya adalah mendekati 12. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, tetap dicek dulu benar nggak ini bentuknya 0 per 0. Kita substitusi X-nya mendekati 1. Maka menjadi 2 kali min 1 pangkat 2 dikurangi min 1 min 3. Dibagi dengan 3 kali min 1 kuadrat ditambah 8 kali min 1 ditambah 5. Ini menjadi 2. Min 1 pangkat 2, 1. Min ketemu min jadi plus. Dikurangi 3, dibagi 3 kali min 1 pangkat 2, 1. Plus kali min menjadi min. Ditambah 5. Ini hasilnya 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 dikurangi 3, 0. 3 kali 1, 3, dikurangi 8, min 5 tambah 5, 0. Nah, karena bentuk tak tentu, maka harus difaktorkan. Berarti ini sama dengan limit X mendekati min 1 dari 2X kuadrat, Ibu tulis soal lagi, dikurangi X, dikurangi 3, dibagi dengan 3x kuadrat plus 8x plus 5. Nah, sekarang kita faktorkan yang atas dulu boleh. 2x kuadrat
min X min 3. Ini kalau difaktorkan, ingat pelajaran di SMP ya, memfaktorkan seperti ini. Nah, cari yang depan dulu, 2X kuadrat. Berarti kalau 2X kuadrat, 2X kali X. Kemudian yang belakang, nah ini kan udah selesai, ini lupakan. Bilangan yang di belakang, 3. Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 3. Tapi kalau dijumlahkan, ini kalau nggak ditulis kan min X itu min 1X. Kalau dijumlahkan 1. Nih cari dulu dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 3. Maka 1 dengan 3. Tapi ditaruh di mana? Coba Ibu taruh 3-nya dulu di sini. 3 di sini 1. Nah, 3 dengan 1 atau 1 dengan 3. Sekarang kita cek dulu posisinya benar nggak 3-nya di sini. Harus seperti ini. Nih. Ini 3X, ini 2X. Yang bawah 2X. Ini kalau dijumlahkan bisa 1 nggak? Bisa. Jadi kalau salah satunya harus negatif. Itu caranya. Oh, berarti posisinya sudah benar. Sekarang lihat tandanya saja. Setelah ini ya, menentukan hasil kali dua bilangan kalau dikalikan 3 adalah 3 dan 1. Ini udah selesai. Baru lihat tanda yang di sini. Ini min artinya beda. Jika negatif, beda tanda. Kalau positif, sama tanda. Ini artinya kan beda tanda. Berarti beda tanda ada yang plus, ada yang min. Lihat, hasil yang di tengah negatif, maka angka yang besar harus negatif. Yang besar itu 3X apa 2X? Oh, 3X. Berarti yang 3X harus negatif. Karena kalau dijumlahkan supaya jadi negatif 1. Min 3 kali X, min 3X. 2 kali positif 1 menjadi 2X. Ini min 3X ditambah 2X hasilnya min 1X. Berarti sudah benar. Nah, ini bisa menjadi limit X mendekati min 1 dari, kita tulis di sini, 2X min 3 dikali X plus 1 per, yang bawah ini pasti punya ini. Nah, sekarang kita cari, nah, ini kan nggak mungkin punya 2X ya, karena di sini 3X pasti punya X plus 1. Biar gampang, berarti anak bisa bagi aja langsung, atau langsung faktorkan di sini boleh. 3X kuadrat ditambah 8X ditambah 5. Pasti salah satunya nanti X plus 1. Berarti 3X dikali X. Dua bilangan, karena ini salah satunya adalah X plus 1, pasti di sini plus 1. Dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 5 adalah 1 dengan 5. Karena ini positif, maka harus sama tanda. Sama tanda ya. Sama tanda gimana maksudnya kalau di sini positif, di sini juga positif. Kita cek sekarang. Ini 5X ditambah 3 kali 1 kan 3X. 5X tambah 3X 8X, benar. 5 kali 1 5. Nah, benar. Sekarang tinggal dimasukkan di sini. 3X ditambah 5, yang di sini X plus 1. Atas dan bawah yang sama boleh dicoret. Ini tinggal hasil akhirnya disubstitusi. Jadi, limit X mendekati min 1 dari 2X min 3 dibagi dengan limit X mendekati min 1 dari 3X ditambah 5. Nah, 3X tambah 5. Maka ini sama dengan kita substitusi. X-nya ganti min 1. Maka 2 kali min 1 dikurangi 3 dibagi dengan 3 kali min 1 ditambah 5. 2 kali min 1, min 2 dikurangi 3 dibagi 3 kali min 1, min 3 ditambah 5. Nah, ini hasilnya berapa? Hutang 2, hutang 3, berarti hutang 5. Per hutang 3 bayar 5, berarti 2. Jadi jawabannya min 5 per 2. Boleh diubah menjadi pecahan campuran. 2 kali berapa dekat dengan 5? Karena ada negatifnya, kasih negatif ya. 2 kali 2, 4, supaya jadi 5 tambah 1, atau min 2,5. Nah, itulah contoh-contoh penyelesaian limit dengan metode pemfaktoran. Sekarang ke metode mengalihkan
akar sekawan dengan akar sekawan. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Nah, sebelum ke soal, anak-anak perlu ingat lagi bentuk akar sekawan dari X min A. Jadi kalau penyebutnya X min A, akar sekawannya X plus A. Kalau bentuknya akar X dikurangi A, maka akar X plus A. Kalau bentuknya akar X dikurangi akar A, maka intinya di sini kalau anak perhatikan adalah yang berubah hanya tandanya. Kalau min jadi plus, kalau min jadi plus, kalau plus nanti jadi min. Nah, yang di sini, Bu ini kok nggak berubah jadi min? Karena sudah di dalam akar, yang berubah hanya yang di luar atau tanda operasionalnya. Oke, sekarang kita menyelesaikan soal dengan cara mengalihkan akar sekawan. Coba anak perhatikan soal di depan. Jadi bagaimana menghitung nilai limit dari X mendekati 3 dari akar 3 plus X dikurangi 2X dibagi 3 min X. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sama ya, sebelumnya harus kita cek dulu benar nggak ini bentuknya tak tentu. Sebelum kita kerjakan dengan akar sekawan, alangkah baiknya anak-anak mensubstitusi dulu. Nah, menjadi akar dari 3 ditambah 3 dikurangi akar 2 kali 3 dibagi dengan 3 min 3. Nah, ini kan akar 6 dikurangi akar 6 per 0. Nah, ini bentuknya 0 per 0. Oh, berarti tak tentu. Kalau tak tentu, maka ini bisa dikerjakan dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, jawab. Kita kerjakan dulu, tulis limitnya. Limit X mendekati 3 dari akar 3 ditambah X dikurangi akar 2X dibagi 3 min X. Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, Ibu pakai warna lain. Nah, akar sekawannya sama dengan akarnya ini. Berarti akar 3 ditambah X. Nah, yang berubah tandanya ini. Kalau min, akar sekawannya jadi plus. Akar 2X per, penyebutnya juga sama. 3 ditambah X ditambah akar 2X. Nah, langkah berikutnya kasih tanda kurung. Seperti ini. Untuk memudahkan. Ini juga dikurung, yang di sini juga. Nah, baru kita selesaikan. Sama dengan limit X mendekati 3 dari, lihat. Anak ingat ya, kalau ada akar A dikalikan akar A, maka menjadi A. Nah, ini perlu diingat. Nah, ini lihat sama, anggap aja 3 ditambah X. Ini 3 ditambah X, kan sama ya, anggap aja A. Maka hasilnya adalah bilangan di dalam akar itu sendiri. Maka hasilnya adalah 3 ditambah X. Karena ini pengurangan min dan plus, pasti kalau dijumlahkan hasilnya habis. Nah, maka yang kita kalikan adalah depan dengan depan, belakang dengan belakang. Min ketemu plus, jadi min. Nah, ini kan sama 2X, di sini juga 2X, maka hasilnya tetap 2X, tapi akarnya hilang. Nah, dibagi yang di bawah, tulis saja 3 min X. Nah, karena beda kan tidak usah dikalikan. Akar 3 ditambah X ditambah akar 2X. Nah, sekarang kita tulis hasilnya. Limit X mendekati 3. Ini 3, boleh dikeluarkan dulu ya, ditambah X dikurangi 2X per. Yang bawah tetap 3 ditambah X, 3 dikurangi X ya. 3 dikurangi X, kita tulis lagi soalnya ini, per akar dari 3 ditambah X plus akar 2X. Nah, ini sama dengan limit X mendekati 3. 3 ditambah X itu kan 1X. 1X dikurangi 2X kan min X. Min 1X per
3 min X. Nah, yang bawah juga ada 3 min X. Nanti bisa dihilangkan. Akar 3 ditambah X ditambah akar 2X. Nah, ini sama boleh dicoret. Maka menjadi limit X mendekati 3 dari, ini kalau dibagikan sama hasilnya 1 ya. 1 per, tinggal yang di bawah. 3 akar dari 3 plus X plus akar 2X kurung tutup. Nah, tinggal disubstitusi sekarang. Menjadi limit X mendekati 3. Ibu tulis dulu dari 1 dibagi limit X mendekati 3 dari akar 3 ditambah X ditambah limit X mendekati 3 dari akar 2X. Nah, sekarang tinggal disubstitusi hasilnya. Ini berarti yang atas tetap 1. Yang bawah diganti dengan 3. Berarti akar 3 tambah 3, akar 6. Ditambah sebelahnya 2X berarti 2 kali 3, 6. Berarti akar 6. Jadi jawabannya adalah 1 per 2 akar 6. 1 akar 6 tambah 1 akar 6, 2 akar 6. Tapi ini belum selesai. Jadi kenapa? Karena penyebutnya mengandung akar. Maka harus dikalikan dengan akar yang sama. 1 kali akar 6 berarti 1 akar 6. Per akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 kan 6. 6 kali 2 berarti 12. Jadi jawabannya 1 per 12 akar 6. Nah, itulah contoh penerapan dari penyelesaian limit menggunakan akar sekawan. Jadi anak-anak perlu ingat, tidak semua limit bisa diselesaikan dengan akar sekawan. Sebelum menyelesaikan, anak-anak harus mencoba dulu dengan menggunakan metode substitusi. Jika hasilnya bentuk tentu, maka itulah hasil akhirnya. Tapi jika bentuknya tak tentu, baru diselesaikan.